Bahkan Johnny Plate meminta melalui pengacaranya agar dibebaskan. Lalu rekeningnya beserta rekening keluarganya tidak diblokir. Dan juga dipulihkan nama baiknya. Enak aja ya. Jadi seperti tidak bersalah manusia yang satu ini. Jadi kalau dikorupsi, maka ini bukan saja mengkhianati Presiden Jokowi sebagai atasan, tapi juga mengkhianati rakyat ataupun mengkhianati Pancasila. Karena ajaran Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika pejabat korupsi, berarti tidak beradab dan pastinya tidak berlaku adil. Dan pada akhirnya akan merusak negara secara perlahan-lahan. Dan ini lebih bahaya dari kaum intoleran yang bersumbu pendek. Apa jangan-jangan Johnny masih yakin bahwa pengaruh Surya Paloh masih besar, sehingga meminta begitu saja untuk dibebaskan? Negara ini adalah negara hukum. Yang terbukti bersalah, ya harus menjalani hukuman. Sumpah bikin ngakak. Seret nama Jokowi kasus BTS, Johnny Plate minta dibebaskan dan dipulihkan namanya. Menteri itu adalah pembantu presiden. Jadi kalau ada program yang sudah dicanangkan Pak Presiden, maka para menteri ini seharusnya membantu melaksanakannya agar bisa terwujud dan pada akhirnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan BTS itu sangat perlu dan demi kemajuan negeri ini. Karena kedepannya itu dunia digital sudah tidak bisa dihindari lagi, bakal menjadi kebutuhan. Ada banyak usaha yang tergantung dengan infrastruktur internet dan BTS ini memiliki peranan yang sangat amat penting. Kominfo kan lembaga negara yang tugasnya mengurus masalah internet ini kan? Maka dari itu, menteri yang menjabat di kementerian ini haruslah paham bagaimana bekerja dengan baik sehingga terwujud akses internet yang lebih baik lagi. Jangan kayak mantan menteri Kominfo sebelumnya yang berasal dari PKS yang mengatakan, buat apa internet cepat? Ya kan? Kadrun. Nah, Johnny Plate dalam eksepsinya yang dibacakan oleh kuasa hukumnya mengatakan, jika program pembangunan BTS 4G 2021-2023, ya sudah pasti banyak proyek kementerian adalah arahan Jokowi, bukan cuma BTS. Tapi jalan tol dan bahkan masalah pengembangan pertanian juga arahan presiden. Jadi kalau Johnny Plate bawa-bawa nama Jokowi, nggak ada salahnya juga. Apakah karena ia diberi tugas, lalu merasa berat mengerjakannya, sehingga daripada tidak dikerjakan, lebih baik korupsi anggarannya saja gitu? Kan ini pemikiran dungu. Itulah repotnya kalau orangnya tidak kompeten dan tidak jujur pula, terus diangkat jadi menteri. Maka bisa menimbulkan masalah. Berbeda halnya dengan orang yang bisa belajar dengan cepat. Perubahan yang terjadi, lalu diberikan tugas dan orangnya jujur pula, maka akan banyak pekerjaan yang selesai atau program yang sudah dirancang bisa sukses. Contohnya Pak Menteri Basuki yang keren itu. Beliau mengerjakan apa yang sudah diperintahkan Jokowi. Dan beliau tidak mencari nama, tetapi fokus bekerja dan hasilnya beliau tetap menjadi orang kepercayaan Pak Jokowi. Dan lihatlah, sudah banyak jalanan yang bisa dinikmati karena kegigihan Pak Basuki bekerja. Gigih dan jujur. Orang seperti beliau ini harus diperbanyak agar Indonesia cepat maju. Tapi kalau orang-orang kayak Plate ini, sangat bahaya. Johnny Plate sepertinya tidak paham tugas yang seharusnya dikerjakan, lalu menghayal akan membuat mesin pencari yang bernama Gatot Kaca demi untuk menyaingi Google. Sampai di sini saya mau ketawa terbahak-bahak. Johnny Plate ini hanya paham jumlah anggaran yang akan dicairkan dan itu sangat menggiurkan. Dan Plate pun mungkin berpikir bahwa anggaran yang banyak itu sangat bagus buat membesarkan partai, termasuk membesarkan nama Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sehingga dengan begitu kekuasaan masih akan bisa dinikmatinya nanti. Apalagi kalau menilai bahwa Jokowi sebagai presiden saat ini sudah tidak lama lagi masa jabatannya, sehingga harus buru-buru mengambil langkah untuk balik badan dengan mengangkat Anies agar anggaran-anggaran itu aman dikuasai. Dugaan saya sih begitu ya.
Kalau ini dikerjakan secara sabar dan bertahap, maka akan banyak dampak positifnya. Mulai dari percepatan transformasi digital bagi pelaku UMKM, perbaikan kualitas pendidikan dengan menggunakan atau melibatkan pemanfaatan ruang digital, dan bahkan kegiatan di bidang pangan, industri, dan juga information communication teknologi. Luar biasa kan banyaknya manfaat dari keberadaan infrastruktur internet berupa BTS ini. Jadi kalau dikorupsi, maka ini bukan saja mengkhianati Presiden Jokowi sebagai atasan, tapi juga mengkhianati rakyat ataupun mengkhianati Pancasila. Karena ajaran Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika pejabat korupsi, berarti tidak beradab dan pastinya tidak berlaku adil. Dan pada akhirnya akan merusak negara secara perlahan-lahan. Dan ini lebih bahaya dari kaum intoleran yang bersumbu pendek. Hampir semua bidang tidak bisa terhindar dari penggunaan teknologi atau digitalisasi. Dan ketika infrastrukturnya sudah lengkap dan bagus, maka tinggal masyarakatnya yang harus selalu didorong untuk lebih berdaya. Tapi kalau sudah dikorupsi duluan modal untuk membangun BTS, maka bagaimana bisa masyarakat belajar cepat? Nonton YouTube tema pendidikan saja leletnya bukan main kan? Bikin dongkol, mumet, dan konsentrasi terganggu. Akhirnya buyar dah. Jadi sampai saat ini tampaknya Johnny Plate ingin mencari kambing hitam atau mungkin ingin menyeret Jokowi atau bahkan ingin menyalahkan Jokowi. Tapi tidak tahu caranya bagaimana. Hanya membacakan alur tugas dalam rapat-rapat dan seolah-olah ingin berkata, gara-gara elu sih Pak Jokowi, berikan tugas berat sampai gue pucing-pucing, kagak tahu urusannya, ya jadinya duitnya aja gue embat. Mungkin begitu. Bahkan Johnny Plate meminta melalui pengacaranya agar dibebaskan. Lalu rekeningnya beserta rekening keluarganya tidak diblokir. Dan juga dipulihkan nama baiknya. Enak aja ya. Jadi seperti tidak bersalah manusia yang satu ini. Apa jangan-jangan Johnny masih yakin bahwa pengaruh Surya Paloh masih besar, sehingga meminta begitu saja untuk dibebaskan? Negara ini adalah negara hukum. Yang terbukti bersalah, ya harus menjalani hukuman. Tidak mau menjalaninya, ke dasar laut aja, biar dimakan hiu dan hantu laut sana. Akhir kata saya Mata Kiri, pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI, harga mati. Wassalam.